Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan tentang pendapatan nasional. Berikut anggota kelompok kami yaitu saya sendiri, Sasijana Arnanda, dan teman saya Siti Bilkis dan Nabila Azahra. Materi pertama akan dibacakan oleh teman saya Nabila Azahra. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pendapatan nasional. Pendapatan nasional adalah jumlah nilai barang atau jasa yang dihasilkan oleh suatu negara dalam jangka 1 tahun. Semakin tinggi pendapatan masyarakat, maka semakin tinggi juga pendapatan nasionalnya. Selanjutnya materi kedua akan dibacakan oleh Siti Bilkis. Baik, selanjutnya yaitu ada manfaat penghitungan pendapatan nasional, yaitu yang pertama, untuk mengetahui struktur perekonomian suatu negara. Yang kedua itu mengetahui perkembangan perekonomian dari tahun ke tahun. Jadi teman-teman, dengan adanya data pendapatan nasional setiap tahun, maka suatu negara bisa dengan mudah melihat perkembangan pendapatan nasional dari tahun ke tahun. Apakah mengalami kemajuan atau justru mengalami kemunduran. Yang ketiga yaitu ada membandingkan perekonomian antar negara. Dan yang terakhir yaitu pedoman bagi pemerintah untuk mengambil kebijakan yang berkaitan dengan perkembangan ekonomi nasional. Selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi pendapatan nasional. Yang pertama, di sini ada kualitas sumber daya manusia, yang dimana tenaga kerja yang unggul dan memiliki kompetensi sesuai bidang pekerjaannya dapat menerima upah yang lebih tinggi. Di sini juga ada keadaan sumber daya alam, yang dimana semakin banyak sumber daya alam suatu negara dan digunakan untuk berproduksi, maka akan menghasilkan keuntungan yang melimpah untuk negara tersebut. Dan yang terakhir ada ketersediaan modal. Suatu negara yang memiliki modal besar untuk mengolah sumber daya dan melakukan produksi dapat dipastikan pendapatan nasionalnya akan lebih tinggi. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh saya, Sasijana Arnanda, yaitu ada komponen pendapatan nasional. Komponen pendapatan nasional terdiri dari 6, yaitu yang pertama ada GDP atau Gross Domestic Product, atau dalam bahasa Indonesianya Produk Domestik Bruto, disingkat PDB, adalah menghitung produksi barang dan jasa semua warga negara yang ada di dalam negeri. Jadi, semua barang maupun jasa yang diproduksi di dalam negeri, baik oleh warga negara sendiri maupun warga negara asing, termasuk ke dalam GDP. Jadi, misalkan mau dia orang Malaysia, Vietnam, Tiongkok, kalau dia tinggal di Indonesia dan mendapatkan penghasilan dari Indonesia, maka itu menggunakan perhitungan ini. Dan ini masuknya ke GDP Indonesia. Yang kedua ada GNP atau Gross National Product, atau dalam bahasa Indonesianya Produk Nasional Bruto atau disingkat dengan PNB, adalah menghitung produksi barang dan jasa semua warga suatu negara dimanapun mereka berada. Rumus GNP yaitu produk warga negara di dalam negeri ditambah produk warga negara di luar negeri. Atau jika diketahui GDP, GNP adalah GDP dikurang produk warga negara di dalam negeri ditambah produk warga negara di luar negeri. Nah, jadi sesuai namanya GNP yaitu Gross National Product, ada nasional atau nationality-nya, berarti kita hitung jumlah total yang dihasilkan masyarakat suatu negara, baik itu tinggal di dalam negeri maupun di luar negeri. Jadi tuh yang penting WNI, mau dia ada di Malaysia, di Tiongkok, Thailand, kalau dia itu orang Indonesia, tetap dihitung ke GNP Indonesia. Kayak gitu. Jadi walaupun ada orang Tiongkok yang tinggal di Indonesia, tapi dengan metode ini itu masuknya bukan di pendekatan nasional Indonesia, tapi pendekatan nasional Tiongkok, karena dia orang Tiongkok. Selanjutnya yang ketiga ada NNP atau Net National Product, yaitu GNP dengan memperhitungkan adanya penyusutan. Jadi dia berbeda dengan GDP dan GNP karena NNP dalam bahasa Indonesia adalah Produk Nasional Neto atau disingkat jadi PNN, yang dimana kita pakai neto yaitu pendapatan bersih. Nah, kalau yang tadi tuh GDP dan GNP itu pakai bruto yaitu pendapatan kotor. Jadi NNP itu adalah konsep yang merupakan hasil dari nilai yang dihasilkan GNP yang dikurangi penyusutan modal untuk produksi. Rumus NNP yaitu GNP dikurang penyusutan.
Maksudnya dengan penyusutan di sini adalah penurunan nilai harga dari suatu produk, baik itu barang atau jasa. Misalnya harga buah mangga segar yang baru dipetik, harganya 12.000 sekilonya. Tapi ketika didiamkan beberapa waktu, harga buah mangga itu pasti akan bakalan turun. Misalkan 7.000 ataupun 8.000. Itu tuh karena kondisi buahnya nggak sesegar yang pertama. Nah, itu bisa disebut sebagai penyusutan nilai tambah suatu produk karena keadaan tertentu. Atau misalkan nih harga HP 2 juta, tapi karena banyak HP yang lebih canggih, lebih baru lagi, dan sebagainya, pasti harga HP tersebut juga bakalan turun kan? Selanjutnya yang keempat ada NNI atau Net National Income. NNI adalah NNP dengan memperhitungkan komponen pendapatan yang tidak mencerminkan balas jasa atas faktor produksi. Rumus NNI yaitu NNP dikurang pajak tidak langsung ditambah subsidi. Pajak tidak langsung harus dikurangkan karena tidak mencerminkan balas jasa atas faktor produksi. Uang pajak memang diterima oleh penjual atau produsen bersama harga pasar barang yang dijualnya. Tetapi uang pajak itu wajib diserahkan kepada pemerintah. Sementara itu, subsidi harus ditambahkan karena harga-harga tertentu dibuat lebih murah daripada biaya produksi sesungguhnya. Misalnya untuk subsidi harga pupuk, BBM, dan beras. Yang kelima ada PI, yaitu personal income, bagian pendapatan nasional yang merupakan hak individu-individu dalam perekonomian sebagai balas jasa keikutsertaan mereka dalam proses produksi. Rumus PI yaitu NNI ditambah transfer payment, dikurang laba ditahan, dikurang pajak perseroan, dikurang iuran asuransi, dan terakhir dikurang iuran dana sosial. Jadi, PI ini menghitung jumlah pendapatan yang diterima oleh setiap orang. Contohnya nih ya, termaksud penghasilan danusan risol yang kamu lakuin bareng teman-temanmu nih. Yang terakhir ada DI, yaitu disposable income. Pendapatan yang siap dibelanjakan alias dimanfaatkan untuk membeli barang atau jasa, serta dimanfaatkan untuk investasi. Rumus DI yaitu PI dikurang pajak langsung. Pajak langsung adalah pajak yang bebannya tidak dapat dialihkan kepada orang lain. Contohnya yaitu pajak pendapatan. Nah, perhitungan DI ini berasal dari PI yang dikurangi dengan pajak langsung nih guys. Baik, selanjutnya yaitu ada metode penghitungan. Jadi untuk metode penghitungan itu ada 3 jenis pendekatan. Yang pertama yaitu pendekatan produksi. Jadi melalui pendekatan produksi, pendapatan nasional yang dihasilkan adalah nilai tambah dari setiap produksi barang dan jasa. Sehingga menghasilkan rumus berikut ini, yaitu Y sama dengan Q1 dikali P1 ditambah Q2 dikali P2 dan seterusnya. Nah, kalian tahu nggak sih Y itu melambangkan apa, P itu melambangkan apa, dan Q itu melambangkan apa? Jadi teman-teman, Y itu melambangkan pendapatan nasional, P itu melambangkan harga, dan Q itu melambangkan kuantitas. Selanjutnya yaitu ada pendekatan pengeluaran. Jadi pendekatan pengeluaran itu menjumlahkan seluruh pengeluaran yang dilakukan oleh pelaku ekonomi dengan rumus Y sama dengan C ditambah I ditambah G ditambah X dikurang M. Y itu melambangkan pendapatan nasional, C itu melambangkan consumption atau konsumsi, I itu melambangkan investment atau investasi, G itu melambangkan government atau pengeluaran pemerintah, X itu melambangkan ekspor, dan M itu melambangkan impor. Selanjutnya yaitu ada pendekatan pendapatan. Jadi pendekatan pendapatan ini menjumlahkan pendapatan yang diterima pemilik faktor produksi dalam 1 tahun. Nah, untuk rumusnya itu yaitu Y sama dengan R ditambah W ditambah I ditambah P. Tadi masih ingat kan Y itu melambangkan apa? Jadi Y itu melambangkan pendapatan nasional, R itu melambangkan rent atau sewa dalam bahasa Indonesianya, W itu melambangkan wages atau upah atau gaji, I itu
melambangkan interest atau bunga dan bunga modal. P itu melambangkan profit atau keuntungan. Nah, selanjutnya ada materi terakhir, yaitu pendapatan per kapita. Apa sih pendapatan per kapita itu? Pendapatan per kapita adalah tingkat rata-rata pendapatan penduduk suatu negara pada periode tertentu. Pendapatan per kapita sering digunakan sebagai tolak ukur kemakmuran dan tingkat pembangunan sebuah negara. Pendapatan per kapita sama pendapatan nasional itu sama apa beda sih guys? Sama apa beda ya? Nah, jawabannya adalah beda ya guys. Kenapa sih pendapatan per kapita itu bukan pendapatan nasional? Yuk kita cari tahu. Jadi, kalau pendapatan nasional itu kan jumlah seluruh pendapatan masyarakat. Nah, bisa jadi di suatu negara, masyarakatnya banyak, nilai pendapatan nasionalnya juga tinggi, karena jumlah masyarakatnya yang sangat banyak. Sedangkan untuk pendapatan per kapita itu adalah rata-rata pendapatan masyarakat atau pendapatan individu masyarakatnya. Jadi intinya tuh kalau pendapatan nasional itu keseluruhannya, sedangkan kalau pendapatan per kapita itu rata-rata per individu masyarakatnya. Nah, di sini ada rumusnya yaitu GNP dibagi dengan jumlah penduduk. Kita bisa lihat contohnya di bawah, ada negara A, B, dan C dengan pendapatan nasionalnya yang paling tinggi di negara B sebesar 6.876 miliar. Nah, apakah negara B ini adalah negara yang paling makmur? Nanti kita lihat di pendapatan per kapitanya ya. Nah, di sampingnya ada jumlah penduduk, di mana di negara A ada 100 juta jiwa, di negara B ada 200 juta jiwa, dan di negara C ada 120 juta jiwa. Kita langsung hitung pendapatan per kapitanya. Di negara A, 5.890 miliar dibagi 100 juta, hasilnya 58.900. Di negara B, 6.876 miliar dibagi 200 juta jiwa, hasilnya 34.380. Dan terakhir di negara C, 4.890 miliar dibagi 120 juta jiwa, hasilnya 40.750. Nah, menurut kalian nih di antara ketiga ini negara mana sih yang paling makmur? Jawabannya adalah negara A, karena pendapatan per kapitanya paling tinggi sebesar 58.900. Nah, berarti di sini menunjukkan pendapatan nasional negara B itu paling tinggi, bukan berarti negara itu yang paling makmur. Karena dengan pendapatan nasionalnya 6.876 miliar, tapi jumlah penduduknya yang paling banyak yaitu 200 juta jiwa, sedangkan di negara A itu yang paling sedikit yaitu 100 juta jiwa. Sehingga di antara negara ketiga ini yang paling makmur adalah negara A. Itu dia presentasi materi pendapatan nasional dari kelompok 6. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.